Oke, kita ke nomor satu ya mulai ya. There are eight shapes, three on the top row and five on the bottom row as illustrated below. Jadi di sini ada delapan shape ya. Yang atas ada tiga, yang bawah ada lima gitu. Draw a straight line from each shape on the top to three unique shape on the bottom row. Jadi kita suruh menghubungkan dari yang atas ini dengan yang bawah sini dengan garis lurus gitu kan. Cuma karena yang atas cuma tiga ya. Nah, yang bawah nanti dari lima ini cuma diambil tiga. Terus kemudian ini ensure that each line must connect a single shape on top row to a single shape on the bottom row. Ya, jadi hanya boleh terhubung oleh satu garis setiap shape gitu. Jadi nggak boleh double. Misalkan lingkaran ini udah terhubung dengan ini, waru ini, nggak boleh dihubungin dengan keriting gini double gini nggak boleh. Apalagi lebih dari dua tambah nggak boleh ya. Harus single row, single line gitu kan. Kemudian ya, without any single shape being connected more than one shape. Ya, ini diketahui juga ya, without any single shape connected more than one. Jadi nggak ada yang dihubungkan lebih dari satu gitu ya. How many way are there in total to draw the line under the above mentioned condition? Jadi ada berapa cara untuk menghubungkan ini? Ya, ini ilustrasinya ya. Ini salah satu contoh menghubungkannya ini. Jadi garisnya ini harusnya nggak usah digambar, nggak apa-apa ini. Ini salah satu contoh gambarnya gitu. Ini kakak hapus saja ya supaya nggak bias memahami soalnya. Jadi ini salah satu contoh cara menghubungkannya gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah yang bawah itu ada lima. Nah, dari lima diambil tiga. Nah, ada berapa cara kayak gitu? Dari lima diambil tiga. Kalau bingung, ya kita bisa list satu-satu. Misalkan yang paling depan ini kita kasih nama aja. Ini bangun A, ini B, ini C, sini D, sini E. Nah, dari lima diambil tiga, nanti kan bisa A, B, C, A, B, D. Ya kan, kita ambil A sama B dulu ya, fokus A, B dulu. Kemudian nanti kan bisa setelah A, B, D, A, B, E ya. Kayak gitu, fokus A sama B. Nah, kemudian nanti bisa dilanjutin AC di sini. Ya kan kita ambil A sama C gini sehingga dapatnya ya ACD sama ACE ya. Nah, terakhir untuk A-nya ya dipasangin dengan D, AD ya sehingga dapatnya ya ADE gitu. Sebenarnya ini juga bentuk pola 3 2 1 kayak gitu. Nah, selanjutnya dimulai dari B. Nah, kalau dimulai dari B nanti kan dapatnya B, C, D. Kita fokus B sama C dulu. B, C, D sama B, C, E. Nah, kemudian setelah B, C sudah B, D ya. B, D, E. Nah, kayak gitu. Nah, ini bentuk pola juga 2 1. Nah, kemudian kalau dimulai dari C ya cuma C, D, E ya. C, D, E. Ya cuma satu gitu. Ini bentuk pola 3 2 1 2 1 1 gitu. Nah, sehingga banyaknya cara kalau mau dihitung ya tinggal dijumlahkan. Di sini ada 6, ini 3, ini satu. Kalau dijumlahkan dapatnya 10. Ada 10 cara kayak gitu. Atau kalau sudah belajar kombinasi ya, dari 10 ini, dari 5 ya kok 10. Dari 5 diambil 3, berarti 5C3 gitu. 5C3, perhatikan belakangnya. Belakangnya ini 3. Karena belakangnya 3 nanti bawahnya ini ya 3. Sampai satu 3 2 1 urut gitu ya. Yang atasnya mulai dari 5. Turunnya 3. Kenapa? Karena belakangnya 3. Ngerti ya? Turunnya 3 karena belakangnya 3 adalah satu 2 3. Turun ke bawah gitu. Selanjutnya ini tinggal dihitung. Nah, kalau dihitung kan tiganya bisa dicoret dengan 3. Kemudian 4 bagi 2 tinggal 2. Dapatnya 10. Sama ya. Ini 10, sini 10. Kayak gitu. Itu cuma cara ini. Cara
ngambilnya yang bawah. Ada 10 cara gitu. Nah, sekarang kita harus pasang-pasangin dengan yang atas. Ya kan? Ya, dari 10 cara itu, salah satu caranya kan ini ABC ini. ABC ini kan. Nah, ini. Kalau misalkan yang terambil ABC ada berapa cara? Ini ya, ABC terambil. Nah, sekarang kita hubungkan. Kalau bingung ya manual nggak apa-apa. Nanti yang pertama ini lingkaran dengan sini. Nah, pada saat lingkaran berhubung dengan apa ini keriting atau dengan A ini ya. Nanti kan ini segitiga bisa dengan B, square bisa dengan C. Ini satu. Kemudian ini bisa ditukar gini. Nah, gini, dua. Jadi pada saat A terhubung dengan lingkaran ada dua cara. Nanti sama juga pada saat A ini terhubung dengan ini, apa namanya, segitiga, akan ada dua cara. Yang pertama gini, yang kedua ditukar gini. Nah, totalnya empat ya. Jadinya tadi dua, sekarang dua lagi. Nah, pada saat yang A ini dihubungkan dengan sini, dengan square, juga akan ada dua cara. Gini, yang kedua pasangannya B sama C ditukar. Jadinya gini. Ada dua juga. Sehingga totalnya ada enam cara kayak gitu. Dari sini kita tahu bahwa dari satu cara ABC aja menghasilkan enam cara menghubungkan dengan atasnya. Sehingga ada berapa cara totalnya? Ya 6 kali banyaknya ini tadi, banyaknya cara ini tadi, ya kan? Kalau di total ini tadi kan berapa ini? 10 kan? Atau pakai kombinasi tadi 10. Jadi ya 6 kali 10. 6 kali 10 berarti sama dengan 60. Ya jelas ya pilihannya yang C gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita scroll sedikit ke bawah. Nomor 2 ini lanjutan dari yang nomor satu sebenarnya. Additionally, how many of these ways can make at least two of the three lines cross each other as shown in the illustration above? Ya, kita suruh nyari ada berapa banyak cara sehingga minimal dua dari tiga garis itu cross each other, saling berpotongan gitu. Kita akan susah kalau menghitung banyaknya yang berpotongan dan di sini pilihannya besar juga kan. Nah, di atas tadi kan diketahui seluruh kemungkinan itu 60, ya kan? Karena seluruh kemungkinan 60 dan yang ditanyakan yang cross each other, ada yang berpotongan gitu kan? Nah, berarti ya tinggal semuanya dikurangin yang nggak berpotongan sama sekali. Yang nggak berpotongan ada berapa? Kita hitung, misalkan ini ke sini atau lingkaran ke ini ya, ke A ini. Nanti ada berapa banyak cara? Segitiga kan bisa ke sini. Untuk square-nya ini ada berapa kemungkinan? Satu, dua, tiga. Nah, ada tiga kemungkinan. Nanti kan yang segitiga bisa ditaruh sini. Ya, kita tulis ya tiga. Pada saat segitiga ke C ini atau ke hati ini ada berapa cara? Square-nya satu, dua. Jadi tiga tambah dua gitu kan. Kemudian nanti yang sebelah sini segitiganya bisa diarahkan ke sini. Nah, square-nya cuma ada satu. Karena nggak boleh berpotongan sama sekali gitu ya. Jadi ini plus satu gini. Nah, tapi masih ada kemungkinan yang lain. Yang mana kalau tadi kan lingkarannya ke A, sekarang lingkarannya ke B sini. Ada berapa cara? Ya pada saat segitiganya ke sini, square-nya bisa ke sini, satu, bisa ke sini, dua. Nah, kemudian pada saat segitiganya ke arah ini D atau waru ini, square-nya ke sini. Cuma satu ya. Jadi plus satu gini. Kemudian kemungkinan selanjutnya lingkarannya ke hati atau ke C ini. Ada berapa banyak cara supaya nggak berpotongan kan ya cuma ini aja. Ya cuma satu cara ya kan. Sehingga ini kalau di total ya di sini ada 3 2 1 kan 6 3 1 10 ya totalnya. Oke kakak tulis saja. 3 plus 2 plus satu, 2 plus satu ini satu gini.
6, 3, 1. Kalau di total 10. Nah, ini yang tidak berpotongan, not cross each other. Yang ditanyakan yang ada yang cross each other. Jadi ya tinggal dikurangin. Totalnya 60 dikurangin 10. 60 dikurangin 10 berarti sama dengan 50. Sehingga kita sudah dapat ya pilihannya yang C ini ya. Kita ke nomor 3 ya. In the grid zone below consisting 8 square in row. Jadi ini ada 8 ke samping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. The number are arranged sequentially from one onward. Ya ini urut gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ini 9, 10, 11, 13, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 16. Dan terus ini kayak gini terus jalannya gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, nomor 5, number 5 is located in the first row. Nomor 5 kan ini. First row, ya betul di kolom pertama. Kemudian selain itu apa? In the fifth column from the left. Jadi yang kelima dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Sehingga bisa ditulis ini 1, 5. Artinya ini row-nya, ini kolomnya gitu. Nah kemudian kalau 410 letaknya di mana gitu. Ya kalau bingung gini aja. Misalkan kita analogikan yang lebih kecil. 19 gitu ya. 19 kan di sini. Row ketiga. 1, 2, 3. Caranya gimana kalau 19 itu row ketiga? Sebenarnya gampang. Tinggal dibagi dengan 19 dibagi dengan 8. Karena berulangnya ini setiap 8. Ya kan? Ini setiap 8, 8 gitu kan. Jadi 19 kalau dibagi dengan 8 dapatnya 2. 3/8. Ya kan? Nah, 2 ini menunjukkan apa? Dua baris di atasnya ini. Dua baris di atasnya ini ada dua ya. Ini ada dua baris. Dua row gitu kan. Ini dua ini. Ya kan. Berarti ya ini ada setelah dua baris di atasnya. Berarti angka 19 itu ada di baris ketiga. Kayak gitu. Kasusnya juga sama dengan 410. Berarti ya kalau mau nyari row-nya ya 410 tinggal dibagi dengan 8. 410 kalau dibagi dengan 8 dapatnya 51. Remindernya 2 ya. Nah, yang dipakai yang mana? Sama mirip dengan tadi. 51 ini menandakan 51 row di atasnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai ada 51 row. Nah, nanti angka 410 berada di row bawahnya gitu. Jadi row yang ke 52. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya row-nya ya 51 tambah 1 ya. 52 gitu. Ya ntar limanya agak jelek. Nah kayak gitu. Nah di sini kelihatan yang row-nya 52 ya hanya C sama D. Kemudian kita harus nyari kolomnya. Kolomnya ya yang jadi masalah dari kolomnya itu dari kiri ke kanan. Kemudian balik dari kanan ke kiri. Nah sehingga berulangnya setiap berapa? Setiap 16. Kayak gitu. Nanti ini balik lagi gini. Nah, gitu. Karena berulangnya setiap 16, ya 410 tinggal dibagi 16. Dapatnya berapa? Kalau bingung ya dihitung secara manual gini juga boleh. 16 dapat 2, 32. 32 dikurangin masih 9 ya, 90. Setelah itu 90 dapatnya ini 5 ya. 5 kali 16 kan 80. Dikurangin 10. 10 bagi 16 sudah nggak bisa. Sehingga kalau dihitung ya ini 25. Remindernya 10 gitu. Kita tulis di sini. Dapatnya 25. Remindernya 10. Nah kalau kayak gini. Yang dilihat remindernya ya. Untuk 410. Berarti nanti sama dengan posisinya yang 10. Yang 10 itu ini. Jadi yang keberapa ini?
ketujuh ya. Karena yang ke satu dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya ini kolom ya. Atau C gitu aja. C 400, C-nya berarti untuk 410 nanti kongruen dengan yang 10 yaitu kolom yang ketujuh. Nah, kayak gitu. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan ini 7 sama 52 atau 52,7 kayak gitu. Nah, jelas ya dari sini. Ini jawabannya, ini perhitungannya. Kasih tanda gini. Pilihannya yang D ya. Oke, kita ke nomor 4 ya. The sum of alpha and her mother ages is 48 years. Jadi jumlah usianya alpha sama mothernya, misalkan usianya alpha itu A, usianya mothernya M. Nah, kalau dijumlahkan 48. Oh ya, ini usianya alpha sama mothernya ini saat ini ya, kayak gitu. Jadi saat ini usianya A untuk alpha, M untuk mothernya gitu. Nah, kemudian selain itu yang diketahui di soal and the mother age is 3 times alpha age. Jadi usia dari mothernya M itu sama dengan 3 kalinya usianya alpha 3A gini. How many years ago was mother 4 times alpha age? Jadi berapa tahun yang lalu usianya mothernya itu 4 kalinya usia alpha. Nah, kita harus nyari dulu usianya alpha sama mom mothernya. Karena di sini udah diketahui A plus M 48, M sama dengan 3A, dan otomatis kita bisa ganti M-nya ini dengan ini, apa ini, 3A kayak gitu. Dengan, ya ini namanya metode substitusi ya, atau diganti gitu ya. Jadi M-nya diganti dengan 3A gini sama dengan 48. 1A ditambah 3A, ya kan? 1A ditambah 3A, 1 tambah 3 gitu kan logikanya. Dapatnya 4A kan. Nah, 4A dapatnya 48. 4A itu artinya 4 kali A. 4 dikali A dapatnya 48. 4 kali berapa? Dapatnya 48. 4 kali 12 sehingga A-nya 12. Kayak gitu langsung bisa. Atau kalau sudah terbiasa pakai pembagian ya 48 dibagi dengan 4 ya. Karena empatnya ini dipindah ke kanan. Iya. 4 kali A, sorry, 4A kan 4 kali A, empatnya pindah ke kanan jadi pembagian. Sehingga 48 bagi 4 sama dengan 12. Kalau A-nya sama dengan 12, kita bisa nyari M-nya dengan cara disubstitusikan ke sini. Maka usia dari mother atau M sama dengan 3 kali 12. 3 kali 12 sama dengan 36. Nah, cuma yang ditanyakan bukan bukan usia Ava atau mother, tapi apa yang ditanyakan? How many years ago? Berapa tahun yang lalu usia dari Ava, usia dari mothernya 4 kali usia Ava. Ini boleh kalau mau pakai coba-coba. Misalkan usia Ava sekarang A, usia mothernya M gini. Sekarang kan ini 12, kemudian di sini 36. Nah, berapa tahun yang lalu berarti diturunin. Berarti ini kan 11, ini 35. Sampai ketemu kalau ini 4 kalinya gitu. Kemudian kalau mau diturunin lagi ya 10, 34, 9, 33 masih belum ya. 8, 32. Nah, ini kan 4 kalinya kan. Ini ke sini kan 4 kali. Nah, berarti ya ini berapa tahun yang lalu pada saat usianya Alfa, pada saat usianya Alfa 8. Jadi 12 ke 8 negatif 4, otomatis ya 4 tahun yang lalu gitu. Jadi jawabnya yang A. Pakai kayak gitu bisa pakai coba-coba. Oke, kita udah dapat ya. Jawabnya yang A ya. Ellie and Sam created a rule for their game where win earn 2 point, loss result deduction of 1 point. Jadi kalau menang dapat 2 poin, kalau loss dikurangin 1 gitu. And draw are not possible. Jadi tidak mungkin draw. Jadi nggak, kemungkinannya cuma 2, win atau lose gitu aja. They both started with 20 point. And after repeating the game 9 times,
Ellie's score was 29. How many times did Ellie win the game? Jadi awalnya dua-duanya poinnya 20. Termasuk Ellie ya. Berarti Ellie awalnya 20. Nah, ini jadi 29. Berarti nambahnya berapa? Nambahnya 9. Ya, kita fokus aja dulu. Misalkan game pertama Ellie menang. Satu, dua, tiga. Nah, tiga game dapat ini. Dua, enam ya, dapat enam. Ini tiga, empat, lima. Nah, kalau ini lima game dapat 10 kan? Ini 30 kalau dipaksa dihitung. Berarti selanjutnya harus kalah. Min satu gini. Berarti ini berapa game ini udah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam game dapat 29 ya ini ya. Sudahan. Nah, berarti 6 game. Berarti game ketujuh misalkan menang gini dua. Nah, ini dua ini harus habis. Ini game ketujuh, ke-8, ke-9. Iya, ini udah dapat 9 game. Dan nambahnya 9 ya. Nanti bisa dicek. Karena apa? Karena ini kan habis kan dengan sini. Nah, dan ini tadi kita sudah dapat kalau dijumlahkan 9. Nah, pertanyaannya sekarang ini sudah pasti 29 kan kalau dijumlahkan. Nah, yang ditanyakan kan how many time Ellie win. Berarti berapa kali? Yang dua ini kan winnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 kali ya winnya. Oke, ini kakak lingkarin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 kali win pilihannya yang B ya.